Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sri Mariati. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini KTP saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Cerah ini. Cerah mentari pagi. Siap belajar? Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Sehat semuanya? Sudah pada sarapan belum? Nah, siap belajar? Siap belajar, kita berdoa terlebih Dahulu. Ayo berdoa, dipimpin oleh Evan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, serta ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu. Masuk semua hari ini? Yakin? Ya, coba Ibu cek dulu ya. Arif, Hadir. mana Arif? Oh iya. Angga, Hadir. ya. Aaron, Indah, Irma, Nia, Kevin, Hadir. Mutia. Di mana Mutia? Oh iya. Sidik? Hadir. Ya. Andika? Hadir. Ya. Evan? Hadir. Sehat Evan? Sehat, alhamdulillah ya. Harum? Hadir. Septi? Hadir. Rina? Hadir. Septi? Hadir. Arum? Sinta? Hadir. Hadir semua? Alhamdulillah kalau sudah hadir. Coba sekarang kalau sudah hadir berarti siap belajar. Periksa kerapihan dulu seperti biasa. Diperiksa kerapihannya lihat bentuknya lengkap. Di bawah-bawah di laci-laci apakah ada ini? Nggak ada? Sudah bersih? Lalu kembali. Berarti sudah siap belajar. Ibu ingatkan kembali anak. Jadi kalau sesuai kesepakatan kelas kita berangkat sekolah itu harus disiplin, tepat waktu, tidak boleh telat, ya. Ruang kelas harus bersih. Kalau lagi sakit, kalau lagi bepergian, maka kirim surat izin. Jadilah anak penerus bangsa yang baik dan budiman, ya. Ya, seperti biasa sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai pengingat rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia. Ayo, kemarin kan minggu lalu kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan, sekarang kita lagu wajib aja ya. Garuda Pancasila, hafal? Ayo berdiri kalau hafal. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Udah pernah makan telur rebus? Ya. Rasanya apa? Enak. Enak. Iyalah enak. Apalagi telur rebus campur mie kuah. Aduh, enak bener ya. Telur rebus saat dibelah, apa yang terlihat? Cakar telur, bibir telur, kuning telur. Apa Bu? Apa namanya? Ininya ke materi kita hari ini. Iya, materi kita hari ini adalah pengenalan tentang sel. Dia diumpamakan dengan telur rebus ini. Jadi telur rebusnya, cangkangnya ibarat membran sel. Ini putih telurnya sitoplasma, ininya inti sel ya, seperti itu. Jadi, Bu, hari ini kalau membahas tentang telur apa manfaatnya? Manfaatnya untuk lebih mengenal tentang sel, biar kalian lebih memahami apa pengertian sel, fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari, dapat mendeteksi bagian-bagian dari sel, struktur sel. Nah, seperti itu ya Nak ya. Jadi, pada materi hari ini kita akan membahas pengenalan sel, baik dalam sel tumbuhan maupun sel hewan. Ya, betul sekali. Nah, di dalam nanti setelah kita mempelajari pengenalan sel itu nanti akan Ibu nilai. Nilainya seperti biasa ada pretest, ada post-test, di dalamnya ada diskusi, ada presentasi, dan semua itu ada dinilai baik sikap, terus saat kalian mengerjakan kelompoknya, ya Nak ya. Iya. Sebelum itu kita seperti biasa pretest dulu. Ibu bagi linknya ya. Pretest. Ibu bagi linknya, silakan dibuka. Sudah masuk linknya? Kalau ada yang kesusahan, angkat tangannya ya. Dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Cepat-cepat ya. Gimana soalnya? Agak sulit. Agak sulit ya. Tidak apa-apa. Namanya juga pemahaman awal. Biar kalian tahu gambaran. Oh, hari ini mau belajar tentang ini berarti ya. Ya. Tapi nilainya udah bagus loh. Ada yang 60 nih. Rata-rata 60. Ada yang 80 malah. Itu kira-kira beneran ya? Beneran ngasal atau bagaimana ini? Atau kebetulan? Kebetulan. Tapi Ibu yakin anak-anak Ibu itu pinter-pinter. Kan sudah disampaikan pada minggu lalu kita akan belajar tentang pengenalan. Jelasnya sudah belajar ini di rumah, ya kan? Ya, sudah pretest, kita nge-refresh dulu. Ice breaking dulu ya. Nge-refresh otak. Ayo berdiri. Kalau Ibu bilang saya ke dada. Kalau pikir ke kepala. Siap. Lakukan. Ya. Ibu nyanyi ya. Konsentrasi. Ya. Siap? Saya pikir, saya siap, saya lakukan. Saya pikir, saya siap, saya lakukan. Saya pikir, saya siap, siap, saya pikir, siap, saya lakukan. Masya Allah, Ibu aja nggak konsentrasi. Ya, lebih cepat ya. Ya. 1, 2, mulai. Saya pikir, saya siap, saya lakukan. Saya pikir, saya siap, saya lakukan. Saya pikir, saya siap, siap, saya pikir, saya siap, saya lakukan. Konsentrasi terus ya. Lagi lebih cepat. Sekali lagi lebih cepat. 1, 2, mulai. Saya pikir, saya siap, saya
pikir saya siap, saya lakukan. Saya pikir saya siap, siap saya pikir saya siap, saya lakukan. Tepuk tangan untuk kita. Apa? Refresh. Apa ya? Biar nge-refresh, bentar lagi kita masuk materi nih. Ya. Pada minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengenalan sel. Namun sebelum itu, ini ada kata motivasi dari Ibu. Apa itu? Sekolah hari ini adalah investasi untuk masa depan yang gemilang. Ya, karena setiap halaman buku yang kalian baca merupakan langkah menuju masa depan yang cerah. Betul sekali. Jadi anak-anak, kalian belajar hari ini itu merupakan berinvestasi untuk masa depan, ya. Biar apa masa depannya lebih gemilang, lebih cerah, ya. Maka semangatlah. Ya anak-anak Ibu, semangat? Ya. Tuh. Lanjut ke materi. Apa ini? Pengenalan sel hewan dan tumbuhan. Materi kita hari ini yang akan dibahas ada dua. Yang pertama struktur sel. Dan kedua perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Betul. Nah tadi sudah Ibu umpamakan seperti telur. Aduh. Seperti telur. Nah itu struktur sel ya. Tujuannya apa? Agar kalian dapat menjelaskan dan memahami pengertian sel, fungsi sel dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian sel. Selanjutnya, dapat menganalisis perbedaan sel hewan dan tumbuhan melalui lingkungan sekitar. Jadi nanti kita akan belajar di lingkungan sekitar. Apa sih perbedaan sel hewan dengan tumbuhan? Ya. Yang pertama, pembahasan yang pertama tadi. Struktur sel. Ya. Struktur sel. Kalau kita amati dalam mikroskop, apa itu tadi mikroskop? Alat untuk mendeteksi sel. Ya, betul. Kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian sel itu disebut apa anak-anak? Organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing, anak-anak ya. Secara umum, struktur sel terbagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama ada inti, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ada membran. Nah, seperti tadi Ibu tanya telur rebus. Jadi yang kuning ini adalah inti sel, betul. Ini sitoplasma. Dan cangkangnya ini adalah membran sel. Membran sel atau sel membran sama aja ya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dilihat dalam benak kalian? Soto enak, hangat-hangat, pedas ya. Nikmat ya? Betul sekali, enak. Jadi, kalau diibaratkan dalam semangkuk soto, coba kalau intinya itu apa yang kalian lihat dalam semangkuk soto ini? Apanya yang intinya? Telur. Telur, betul sekali. Yang ini spesial telurnya. Telur itu diibaratkan inti sel. Terus sitoplasma keluar tuh. Sedangkan mangkuknya disebut membran sel. Iya, betul ya. Itu perumpamaan. Perbedaan yang kedua, pembahasan yang kedua, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Dapat kita amati pada sel hewan. Cuma ada sel membran, mitokondria, sitoplasma, dan nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Sedangkan sel tumbuhan ada nukleus, vakuola,
berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Betul sekali. Jadi sel membran ini berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan yang dibutuhkan berupa apa coba, Eren? Berupa makanan. Air, oksigen, dan juga proses metabolisme tubuh. Iya, betul sekali. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar kita. Berarti belajar ya sebelum pertemuan. Selanjutnya ada apa ini? Sinta. Ada dinding sel. Apa sih dinding sel, Indah? Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Ya, berfungsi untuk apa, Rip? Melindungi sel tumbuhan. Oh iya, betul sekali. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Berfungsi melindungi sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini dimiliki oleh hewan juga enggak? Enggak, betul tuh. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme sel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, makanya dia kalau tumbuhan nggak bisa bergerak seperti hewan, ya. Dia tetap di situ, nggak bisa bergerak kemana-mana. Selanjutnya, nah tadi udah ibu bilang nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai suatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Iya. Apa itu namanya? Inti sel. Ya, inti sel atau bisa disebut nukleus. Nah, ini inti sel ini. Ini otaknya. Sel itu nggak punya otak, tapi punya apa? Fungsi seperti otak. Namanya nukleus atau bahasa lainnya inti sel. Inti sel ini atau nukleus ini terdapat pada hewan maupun tumbuhan. Berfungsi untuk apa? Mengatur seluruh aktivitas sel. Betul, pinter. Selanjutnya ada apa? Mitokondria. Terdapat pada sel hewan dan juga tumbuhan. Dia yang memproduksi energi tersebut melalui proses apa coba, Septi? Respirasi sel. Sel, betul, respirasi sel. Jadi kalian bisa beraktivitas, berlari, terus bergerak itu melalui mitokondria, karena memiliki energi, ya. Selanjutnya ada vakuola. Sel menyimpan air, makanan dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Ya, jadi penyimpanan air, makanan pada tumbuhan itu berada pada vakuola. Bu, vakuola itu ada pada hewan dan tumbuhan enggak? Iya ada, tapi hewan lebih sedikit, lebih kecil ya dibandingkan tumbuhan. Nah, kenapa? Karena tumbuhan menyimpan hasil proses fotosintesis. Betul sekali. Selanjutnya ada apa? Kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Mengandung zat warna apa? Coba Evan. Hijau. Makanya tumbuhan itu warna-warnanya hijau. Karena dia mengandung kloroplas. Betul. Disebut dengan apa itu? Angga? Klorofil. Iya, klorofil, pinter. Berperan sebagai proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma. Apa sih sitoplasma? Coba Mutia. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh tubuh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Disebut betul, pinter. Jadi cairan seperti agar-agar yang menyebar ke seluruh bagian sel
Masih semangat? Masih. Hai, kembali lagi bersama Yuk, diperhatikan ya. Jadi kita akan bahas berkenaan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian sel. Sekarang kita akan membedakan bagaimana sel hewan dan sel tumbuhan, apakah sama atau berbeda. Mari kita lihat. Ketika kita melihat sel di bawah mikroskop, kita akan mendapat bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam. Loh, kenapa? Namanya? Kedengeran? Tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tetapi Gak apa-apa ya. Ya. Taruhnya agak ini. secara umum struktur sel berbeda, yaitu inti sel, Kayaknya error taruhnya. Gak apa-apa. Kedengeran nggak? Ya. Apa ya? Masuk pada gambar tersebut, inti sel seperti telur yang ada di makhluk pada gambar tersebut, sedangkan sitoplasma Nah, tadi ini. sementara itu membran sel Foto. adalah makhluk sebagai pembuatnya. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kenapa? Pusing? Ya. Enggak ya. Kan organ-organ ini juga berbeda. Di antaranya, tumbuhan bernapas melalui respirasi, sedangkan hewan menggunakan paru-paru. Nah, hal ini menyebabkan fungsi sel-sel yang ada pada tubuh hewan, baik dengan tumbuhan, itu sangat berbeda. Oleh karena itu, sel yang dimiliki pada tumbuhan belum tentu dimiliki pada hewan, dan begitu juga sebaliknya. Sel yang dimiliki hewan belum tentu juga tumbuhan memilikinya. Dapat dilihat bahwasanya perbedaan yang signifikan pada sel tumbuhan dan hewan yaitu pada ini sel. Sel tumbuhan memiliki ini sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Kemudian, sel tumbuhan memiliki kloroplast, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplast. Sel membran dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan tersebut berupa makanan, air, oksigen, dan juga zat sisa metabolisme dalam tubuh. Sel membran ini dibuatkan sebagai gerbang yang menjaga bagian-bagian dari sel atau inti sel yang ada di dalamnya. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan luar, maka kemudian sel membran itu apa ya? Ini sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi tumbuhan. Ini sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Ini sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak seperti hewan. Sel tidak memiliki otak, tetapi memiliki sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Ialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kalau dipikir, sel ini berfungsi seperti bapak atau ibu kepala sekolah ya, yang mengatur agar aktivitas di sekolah berjalan lancar. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitu pun mitokondria. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme adalah Nanti kalau sudah video ini, apa yang belum dipahami ditanyakan ya. hasil dari fotosintesisnya. Kloroplast adalah organel yang hanya terdapat pada tumbuhan yang mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplast berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Sitoplasma merupakan cairan seperti
kan semangkuk soto inti selnya kan yang buat spesial telur ya. Kalau semangkuk mie ayam itu inti selnya apa? Ayam. Kalau mie ayam tanpa ada ayamnya kayaknya gimana gitu ya? Ya. Betul, ayam yang buat spesial. Kalau membran selnya apa? Mangkuk. Betul, mangkuknya. Terus kalau sitoplasmanya apa? Wah. Paham berarti ya? Ya. Terus kalau apa ya? Apa lagi perumpamaannya? Kalau dalam sebuah rumah, inti selnya apa? Ayah. Ayah betul. Ayah. Yang mengaturnya terus apa namanya? Membran selnya apa? Membran selnya iya kayak mangkuk, betul. Nah sekarang supaya lebih itu tadi itu kan struktur sel. Sekarang kita akan lebih mendalami ke bukti konkretnya yaitu lingkungan sekitar tentang perbedaan sel hewan dengan tumbuhan. Silakan kalian berkelompok ke sana, diamati ya, membawa alat tulisnya masing-masing. Ayo kita ke depan. Yuk, dari sini dulu, yuk ke depan. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Biar kalian agak Yo, di ini ya, diamati ya. Kira-kira apa sih perbedaannya? Itu sitoplasma. Yang mana sitoplasma? Iya. Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan ya. Ya. Diperhatikan kalau hewan itu kira-kira bagaimana, kalau tumbuhan itu kira-kira bagaimana ya. Perbedaan hewan dengan tumbuhan, betul. Kalau hewan tadi katanya bisa bergerak. Atau apa tumbuhan yang bisa bergerak? Hewan. Iya. Kalau tumbuhan tetap. Ada apa tadi? Menemukan apa ini? Siput. Iya. Dia berada di tumbuhan. Saling menguntungkan ya. Simbiosis. Apa? Simbiosis nanti.
Sudah nemu perbedaannya? Sudah. Siap masuk kelas? Siap. Ayo kita masuk kelas lagi. Pelan-pelan ya. Lihat-lihat nge-refresh ya. Sudah nemu perbedaannya? Apa yang identik perbedaannya? Pergerakannya. Terus apa lagi? Warna ya? Karena mengandung kloroplas. Ya sama aja klorofil. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau tanya sekarang. Inti sel itu disebut apa? Nukleus. Betul. Kalau cangkang telur disebut apa? Kalau diibaratkan kuah soto disebut apa? Plasma. Nah, kalau kuning telur? Sel. Kalau di dalam desa, kepala desa disebut apa? Bahasa lain inti sel apa? Nukleus. Wah, pinter-pinter berarti ya. Terus alat untuk mendeteksi sel apa? Struktur sel ada berapa? Apa aja? Membran sel. Apa aja itu tadi? Era? Inti sel. Pinter. Iya. Terus apa namanya? Kalau itu sampai lupa pertanyaannya apa ya? Kalau yang salah satu penemu mikroskop siapa namanya? Robert ya? Robert Hooke, betul. Masih ingat berarti ya, pinter-pinter anak ibu ini. Selanjutnya, kalau sudah bisa, kita akan penilaian kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Nanti ibu bagi sesuai kegemaran kalian. Yang hobi menggambar, angkat tangannya. Oh iya, nanti ada kelompok menggambar nanti di situ ya. Yang hobinya bernyanyi, oh, bilalah pas bener ya. Nanti ada situ satu kelompok. Yang hobinya menari, iya satu kelompok ya. Itu hobinya apa di situ? Olahraga. Oh, olahraga. Ya udah ibu sebutin kelompok olahraga ya. Kelompok olahraga. Ayo bentuk kelompok ada apa? Yang olahraga nggak bisa ada ya. Nggak apa-apa gitu aja. Itu bagi KPD sama buku ya.
dikasih nama kelompoknya. Habis itu dibaca-baca modul ajarnya yang udah Ibu bagi. Nanti LKPD-nya dikerjakan ya. Di situ ada tugasnya, tugas LKPD-nya setiap kelompok adalah uji pemahamanmu. Jadi kalian membuat model sel dalam konsep desa. Ulangi ya, kalian membuat model sel dalam konsep desa. Yang Ibu terangin tadi kan dalam konsep sekuasoito. Terus tadi Ibu juga sempat menanyakan dalam sebuah rumah. Jadi ini tugas kelompoknya adalah uji pemahamannya, membuat sel dalam konsep desa ya. Jadi apa sih inti selnya, sitoplasmanya apa, nah seperti itu. Yang Ibu nilai nanti adalah kerjaan samanya, baik apa enggak, sesuai apa enggak, saling melengkapi ya. Boleh kalian membaca dari modul atau mencari sumber referensi baik dari buku ataupun modul ajar yang kalian baca ya. Silakan. Ini buat apa ini? Lapangan bola? Iya. Oh iya. Inti selnya apa? Bola. Oh mantap, bola. Mantap ya. Terus kalau sitoplasmanya apa? Maaf, membran selnya lapangan. Oh, iya, wadahnya ya lapangan. Iya. Yang ini gambar apa ini? Desa. Iya. Oke, buat nyanyian ya ini. Kepala lurah merupakan inti sel. Hebat ya. Terus apa tadi? Kalau ini gerbang merupakan membran sel. Oh iya, bagus. Ini kayaknya sambil menari nih nanti. Nari Ya. sambil nyebutin. Oke. Ya. Pinter anak Ibu ini. Nanti ini berarti merupakan ringan ya, olahraga ya. Iya. Iya. Bagus. Kreatif semua. Hobinya apa aja ini? Main sepak bola. Terus apa? Futsal. Oh iya.
Iya. Kan sesuai nyanyi. Nadanya apa? Masih rahasia? Oh iya, nggak apa-apa. Yang ini masih gambar-gambar rumah. Ada kepala desa, kepala kampung. Kreatif-kreatif ya anak-anak ibu ya. Kenapa? Ada yang susah? Ini yang menarik ini dari tadi tersenyum terus. Apakah bingung gaya gerakannya atau bagaimana? Oh iya, menari harus. Yang ini sedang nyari lirik. Kreatif memang ya. Apa? Masih membaca apa? Maunya apa? Ayo. Bintang kecil. Oh, nadanya bintang kecil. Ya, soto Padang.
Sudah selesai? Selesai. Tunggu presentasi. Sekarang tunjuk yang presentasi ya. Ini kayaknya nih ada yang menarik nih, yang menggambar. Ada bapak kepala kampung, bapak apa lagi tadi? Kepala desa. Ayo yang dari kelompok menggambar, silakan presentasinya hasilnya. Nanti ada nilainya ya. Kira-kira sesuai ekspektasi atau sedang berkembang atau bagaimana? Nanti yang lain menanggapi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Sekarang dulu. Ini siapa yang mau berani? Ini gimana? Ini silau ya? Ada selesai ini lah, nanti aja. Ya, silakan. Salam dulu. Geseran. Nah, pintar ya. Cantik-cantik mau presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok penggambar akan presentasikan kerja kelompoknya ya. Perkenalkan anggota kami ada Ya, Indah dan Mutia. ya, silakan. Halo teman-teman, aku Mia dan aku di sini bakal mendapatkan materi yang telah didiskusikan sama kelompok menggambar. Di sini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke 5 desa, yang dimana 5 desa ini adalah organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Ya. Di sini ada organel mitokondria yang berfungsi sebagai produksi energi sel. Aku gambarin di sini mitokondria itu diibaratkan desa yang berfokus tujuannya itu untuk membangkit listrik. Terus di sini ada organel retikulum endoplasma yang bertugas yaitu untuk tempat sintetis protein dan lipid. Di sini aku ibaratin itu sama desa yang berfokus untuk distributor ataupun perdagangan. Dan untuk organel lisosom yaitu tempat pencernaan dan penguraian molekul besar. Aku ibaratkan desa yang berfokus pada pengolahan limbah ataupun yang berfokus pada kerajinan. Terus untuk organel peroxisom itu adalah tempat metabolisme asam lunak dan detoksifikasi. Aku umpamain itu tuh sebagai pendidikan olahraga desa yang berfokus untuk para atlet yang berfokus untuk olahraga dan tujuannya menjadi atlet. Dan untuk organel ribosom itu tempat sintesis protein. Itu aku ibaratin itu sebuah desa yang mata pencariannya atau berfokus untuk sebuah pertanian. Dan di setiap masing-masing desa ini dia punya peran masing-masing. Dan di masing-masing desa itu pastinya ada nukleus yaitu kepala desanya. Iya, betul. Ini selnya berarti ya? Iya. Iya, kepala desanya. Terus ada juga mitokondria itu di dalam ini itu dia diibaratkan aparatur desa lah ya yang mengatur jalannya desa, pajak desa, peraturan keuangan dan lain-lain. Ya. Dan untuk faktornya itu kita ibaratkan bentuk penyimpanan karena dia kan untuk menyimpan sisa air dan metabolisme tubuh. Terus kalau untuk sitoplasma adalah cairan yang berbentuk agar-agar yang mengisi bagian-bagian sisa dari sel. Jadi kita ibaratkan itu kayak danau. Ya, sekian. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Tadi kalau ada yang mau tanya enggak? Boleh tanya. Kalau Hansi tadi
semuanya pintar-pintar, hebat-hebat, dan akan menjadi generasi bangsa yang baik sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Punya cita-cita nggak? Ya. Betul. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Iya. Tadi udah belajar tentang apa? Sel. Kenalan sel. Sel apa sama sel apa? Yang menarik perhatian sel hewan dan sel tumbuhan itu perbedaannya apa? Kan betul. Kenapa dia pergerakannya bisa berbeda? Tadi ada apa? Nah, kayaknya berbeda. Ya nggak apa-apa, bagus, gaya hidupnya berbeda. Terus ada pengikatnya tadi disebut apa? Oh iya, kloroplas ya, sama. Jadi ada zat warna hijaunya ya. Memang ada hewan tapi nggak mengandung kloroplas. Bu, kok hewan itu ada mengandung warna hijau? Ya memang iya, namanya warna. Itulah hidup yang berwarna. Nah, iya. Selanjutnya, kalau sudah paham semua, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terus selanjutnya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, pengumpulan hasil LKPD. Mana? Buku kuliah dulu. Bukunya nggak apa-apa, buat belajar. PR-nya sudah Ibu share ya, nanti dikerjakan ya. Mana? Wah, anak-anak Ibu hebat-hebat. Yang di sini. Terus, Ibu mau merefleksi ulang. Merefleksi ulang, tadi belajar tentang pengenalan sel. Struktur sel ada berapa? Dua. Yang pertama, sitoplasma, membran sel sama aja, ditukar-tukar juga sama. Ada membran sel, ada sitoplasma, pintar. Yang membeda antara sel hewan dengan tumbuhan apa? Bergerak. Kalau tumbuhan dia tetap di situ, kalau hewan dia bisa bergerak. Tadi kan sudah mengamati tuh, kalau hewan bisa kemana-mana. Tadi ada yang nemu siput ya, siput. Terus dia saling menguntungkan ya. Kotoran hewan bisa untuk pupuk untuk tumbuhan. Tumbuhan bisa tempat penyimpanan bahan makanan untuk hewan. Itu yang disebut simbiosis ya. Saling menguntungkan satu sama lain. Betul. Selanjutnya, kalau sudah paham ada yang mau ditanyakan? Iya. Kita post test ya. Untuk pengukuhan materi post test Ibu kirim.
Sudah? Sudah. Dan kiri? Sudah. Sudah. Pintar berarti. Coba kita koreksi terlebih dahulu ya. Koreksi. Oh, udah pinter-pinter, banyak nilai 100. Nih ya, 100. Di rumah 100, Indah 100, Sarum 100. Wah, 100 semua. Udah pinter-pinter berarti ya. Coba kita koreksi dulu. Apa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan? Hah? Sel tumbuhan memiliki klorofil, sedangkan sel hewan tidak. Ya. Selanjutnya, nomor 2. Bagian sel mana yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan? Dinding sel. Betul. Selanjutnya, nomor 3. Organel mana yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dalam tumbuhan? Kloroplast. Betul sekali, kloroplast. Nomor 4. Apa fungsi dari vakuola pada sel tumbuhan? Menyimpan air, nutrisi, dan produk limbah. Betul, pinter. Selanjutnya, organel mana yang bertanggung jawab untuk produksi energi dan sel hewan dan sel tumbuhan? Mitokondria. Iya, pinter ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Tidak. Apa perasaannya nih? Sudah ngerjain pretest, post-test, nilainya udah bagus-bagus. Hebat ya? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat ya. Baik. Selanjutnya untuk refresh lagi, kita akan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Ayo mulai. 7 kebiasaan Anda Indonesia sehat. Bangun pagi beribadah, olahraga, tempat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, tempat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat, hebat. Iya, mantap. Mantap. Hebat semua. Tadi udah tanya jawab, udah bagus, udah pinter, post-testnya juga nilainya bagus. Kalau sampai di sini nilainya bagus, apa perasaannya? Senang ya. Terus apa perasaannya setelah bekerja kelompok? Seru. Ada yang belum dipahami materinya yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Telur rebus apa rasanya? Nah. Telur rebus ada berapa struktur? 3. Ada apa aja kalau dalam sel? Sangka. Membran sel, kemudian sel. Betul, iya. Nah, jadi anak-anak, ibu, pertemuan yang akan datang, pertemuan ini ibu anggap sudah selesai. Udah bagus, sudah memahami semua, dan ibu akan sampaikan materi yang akan datang. Itu kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Spesialisasi sel. Jadi silakan nanti dipelajari di rumah. Apa sih spesialisasi sel? Terus kira-kira apa di dalamnya ya? Gitu, dicari ya. Boleh mencarinya dari sumber YouTube, boleh dari belajar langsung lewat buku, atau sekarang kan sudah pada punya gadget ya, Ya. bisa lihat lewat Google. Bahan informasi itu banyak sekarang, ya nak ya.
Jadi gunakan gadget sebaik mungkin. Terus biasakan hidup 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ada bangun pagi. Setelah bangun pagi beribadah. Apa itu ibadahnya? Sholat subuh. Terus olahraga. Terus rajin belanja. Makan sehat dan juga bergizi. Selanjutnya apa lagi? Bermasyarakat sama lingkungan. Terakhir istirahat. Besok gitu lagi. Jadi kalau sudah kebiasaan itu ditanamkan, maka kita akan menjadi anak Indonesia yang hebat. Iya, betul sekali. Pada pertemuan berikutnya apa, anak? Tetap spesialisasi. Jangan lupa belajar di rumah, rajin ibadahnya, rajin membaca buku, cari sumber informasi yang baik, ya. Sebagai motivasi kita bersama, ingat ya, bahwasanya belajar adalah investasi utama untuk masa depan yang gemilang. Terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Yakin? Ibu aja sampai bingung. Semuanya udah ibu tanyain, semuanya udah paham ya. Selanjutnya kita penutup ya. Udah semangat belajarnya, luar biasa. Udah lelah nampaknya, udah pada keroncongan perutnya. Iya. Katanya suruh makan yang bergizi. Keroncongan perutnya. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pembukaan sudah berdoa, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang khusus anak-anak biar ilmunya bermanfaat. Ayo Evan berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru.